Pernah nggak sih pas lagi capek-capeknya pulang kerja atau kuliah tiba-tiba kepikiran, gue ini sebenarnya hidup buat apa ya? Setiap hari kita tuh kayak sibuk banget buat bangun pagi, ngejar absen, nyari duit, ngejar target, terus tidur lagi. Dan besoknya bahkan terus-menerus hal kayak gitu akan terus berulang lagi. Kita sering banget fokus gimana cara bertahan hidup sampai lupa nanya apa tujuan hidup kita sih sebenarnya. Bahkan banyak orang mikir kalau mau ngubah keadaan atau bikin sebuah kemajuan itu tinggal benerin aja ekonominya atau ganti pemimpinnya. Tapi di kitab Nizamul Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ngasih sudut pandang lain. Kata beliau, semua tindakan kita itu sebenarnya disetir sama apa yang ada di dalam kepala kita. Iya, alias isi pikiran kita. Jadi, kalau mau ada perubahan yang beneran nyata, yang harus dibongkar itu bukan fisiknya aja, tapi cara berpikir kita. Kita mesti berani buat beresin satu simpul besar yang selama ini bikin pikiran kita ruwet. Nah, ada 3 pertanyaan dasar nih yang bakal nentuin arah hidup kita ke depan. Kalau kita nggak bisa jawab ini, hidup kita tuh bakal terasa hampa dan gampang ke bawah arus. Pertama, dari mana kita berasal? Kedua, kita mau ngapain sih di dunia ini? Dan yang ketiga, habis ini kita bakal kemana? Kerennya Islam itu nggak pernah nyuruh kita percaya gitu aja atau sekedar ikut-ikutan. Kita justru ditantang buat pakai akal sehat kita secara jernih. Coba deh perhatiin diri kita dan alam sekitar. Semuanya tuh terbatas kan? Kita bisa sakit, bumi bisa rusak, waktu terus berjalan. Logika sederhananya, sesuatu yang terbatas tuh nggak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada kekuatan yang nggak terbatas yang nyiptain ini semuanya. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi akal kita kan ada batasnya juga. Kita tahu Tuhan itu ada, tapi kita nggak bakal tahu Tuhan pengen kita ngapain sih kalau nggak dikasih tahu. Makanya disinilah alasannya kenapa diutus para rasul dan diturunin wahyu, biar jadi panduan atau kompas hidup kita. Kalau 3 pertanyaan tadi atau udah kubro udah kejawab, pakai akal yang sehat, iman kita itu gak bakal goyah. Iman ini bukan cuma status di KTP atau perasaan di hati doang, tapi jadi landasan berpikir kita. Kita jadi sadar penuh, hidup di dunia ini ada aturannya. Dan nanti setelah dunia ini selesai, semua yang kita lakuin bakal dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Gak ada yang lolos. Maka dari sinilah karakter seorang muslim tuh terbentuk. Cara berpikirnya atau akliyah, jadi pas mutusin sesuatu atau ngeliat masalah, standarnya selalu pakai sudut pandang Islam. Dan yang kedua, cara sikapnya atau nafsiyah, suka atau benci terhadap perilakunya sehari-hari, itu bakal selaras dengan imannya. Jadi nggak mencela-mencela antara ucapan dan perbuatan. Nah, serunya lagi, Islam itu nggak cuma ngurusin urusan pribadi atau kesolehan individu aja. Pas kita ngumpul bareng orang lain dan ngebentuk masyarakat, Islam udah nyiapin cetak biru yang lengkap banget buat ngatur kehidupan publik. Ada sistem sosial yang ngatur biar hubungan antar manusia tetap sehat dan saling menghormati. Terus ada sistem ekonomi yang mastiin perputaran uang dan kekayaan itu adil. Gak cuma numpuk di orang-orang kaya doang. Biar semua aturan sosial dan ekonomi ini gak cuma jadi teori di buku, Islam juga menetapkan adanya sistem pemerintahan yang disebut khilafah. Tugasnya simpel tapi berat. Ya, nerapin aturan Islam di dalam negeri secara adil. Dan nyebarin kebaikan Islam ke seluruh dunia dengan cara yang damai. Jadi kesimpulannya, Islam itu bukan sekedar agama ritual yang cuma dipakai pas kita lagi di atas sejadah aja. Islam itu jalan keimanan yang masuk akal, sekaligus sistem hidup yang kompleks banget. Perubahan besar itu gak pernah dimulai dari fisik atau lingkungan kita duluan, tapi dari gimana cara kita berpikir. Begitu simpul besar di kepala kita udah beres dan iman kita udah benar, otomatis cara kita bersikap, bermasyarakat, sampai bernegara itu bakal ikut benar. Sekarang pilihannya balik lagi ke kita masing-masing. Mau tetap jalan tanpa arah atau mulai melangkah di jalan iman yang jelas.